Halo teman-teman, apa yang kalian pikirkan jika seorang detektif yang trauma gara-gara sebuah kecelakaan yang menewaskan ayahnya secara tidak sengaja bisa berkomunikasi dengan ayahnya tersebut yang hidup 30 tahun yang lalu menggunakan sebuah radio tua? Tentunya, sang detektif akan memanfaatkan kesempatan itu untuk memperingatkan sang ayah tentang insiden fatal yang menewaskannya. Namun, perubahan di masa lalu tersebut ternyata menciptakan butterfly effect yang sangat mengerikan. Lantas, apakah mereka bisa memperbaiki keadaan atau justru keadaan bertambah semakin buruk? Nah, jadi teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas film bertema waktu berjudul Frekuensi yang dirilis tahun 2000. Sebuah film yang menceritakan anomali lintas waktu antara dua orang yang terpisah waktu sejauh 30 tahun. Jadi, bagaimana kisahnya? Kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Hello? AW2QYV here. Who have I got? Film bermula di kota New York tahun 1969. Seorang pengemudi truk BBM melajukan kendaraannya dengan santai sambil menyimak berita tentang pembunuhan berantai yang terjadi di daerah Queens, di mana kesemua korbannya adalah perawat. Pihak kepolisian menyebut pembunuhan ini dengan istilah burung bulbul atau nightingale. Pembunuhan yang dilakukan diam-diam sangat rapi tanpa diketahui siapapun. Selain itu, penyiar radio juga memberitakan fenomena langka kemunculan aurora borealis di langit New York yang disebabkan badai geomagnetik dahsyat akibat aktivitas matahari kuat, kemudian mendorong cahaya aurora jauh ke selatan. Ketika truk tersebut melewati sebuah area pekerjaan konstruksi, para pekerja yang kurang hati-hati menjatuhkan pipa ke jalan memaksa truk BBM itu banting setir. Sebelum akhirnya truk itu terguling dan tumpahan BBM memenuhi terowongan bawah tanah yang dipenuhi para pekerja. Seorang petugas damkar bernama Frank segera ditugaskan menuju TKP bersama timnya untuk menyelamatkan para korban. Sampai terowongan, Frank mendapati dinding terowongan retak disertai korsleting listrik. Karena itu, Frank dan timnya bergegas mengeluarkan para pekerja sesaat sebelum percikan api menyambar tumpahan BBM. Diketahui, Frank memiliki keluarga kecil bahagia yang terdiri dari seorang istri bernama Julia yang berprofesi sebagai perawat dan putra sematawayang mereka bernama John. Sang ayah memanggil John kecil dengan sebutan Little Chief agar anak itu tumbuh menjadi seseorang yang jujur dan pemberani. Malam itu, aurora bersinar lebih terang dari biasanya. Sambil menikmati cahaya warna-warni, John minta sang ayah ngajari naik sepeda. Sang ayah membiarkan anak itu meluncur tanpa roda bantuan agar cepat bisa. Melihat itu, Julia panik lalu melarangnya karena nggak mau anaknya terluka. You alright? Sang ayah jadi khawatir kalau gede nanti anaknya nggak bisa apa-apa. Tapi sang ibu takut anaknya kenapa-napa. Alright, Chief. When I let go, Adegan kemudian berpindah ke 10 Oktober tahun 1999 atau sekitar 30 tahun di masa depan. John kini berusia 36 tahun dan berprofesi sebagai seorang detektif. Meski memiliki profesi yang cukup baik, hidup John ternyata nggak semulus yang dibayangkan. Hingga saat ini, John masih berduka atas kepergian mendiang ayahnya, yang meninggal ketika menyelamatkan seseorang dalam insiden kebakaran. Ditambah, hubungannya dengan sang ibu semakin renggang karena kesibukan masing-masing, dan kekasihnya yang bernama Sam minta putus karena merasa nggak cocok lagi. Hal itu membuat John larut dalam kesedihan yang tiada habisnya. Setiap kali pulang kerja, John seringkali menghabiskan waktu di lapangan baseball, tempat ia menonton ayahnya bertanding bersama teman-temannya sambil merokok dan menenggak air kedamaian. Gordo, what are you guys doing in my house? Hey Sully, is that you? Sampai di rumah, John mendapati Gordo dan anak laki-lakinya Gordy ada di dalam rumah. Gordo ini adalah anak tetangga sekaligus sahabat John sejak kecil. Karena itu, John gak masalah seandainya Gordo kedapatan di rumahnya, hitung-hitung sekalian jagain rumah. But you bring me back a big one, okay? Gordo bermaksud ngajak John pergi mancing di akhir pekan, tapi ia nggak punya alat pancing dan pengen minjem pancing milik John. John berkata pancing itu ada di lemari tangga, lalu meminta Gordy mencarinya. There she is. Namun, alih-alih mencari barang yang dimaksud, Gordy malah menemukan radio tua yang dulu sering dipakai almarhum Frank untuk berkomunikasi. Saat itu, tidak semua orang bisa memilikinya dan wajib memiliki lisensi khusus untuk berkomunikasi dengan orang lain. Karena penasaran, Gordo menyalakan radio tersebut.
Tapi karena saat ini sudah tidak ada lagi orang yang menggunakan radio jadul semacam itu, mereka tidak menemukan siapapun mengudara. Gordo, do you know what time it is? Lalu di saat yang sama, istri Gordo bernama Linda datang menjemput keduanya karena hari sudah larut malam. Sementara di sebuah stasiun televisi, seorang profesor fisika bernama Brian dimintai pendapatnya mengenai fenomena aurora yang nampak lebih terang selama beberapa hari ini. Brian menyebut aurora memang muncul di langit Amerika Utara tapi tidak seterang ini. Terakhir kali muncul adalah sekitar 30 tahun yang lalu. Dan menurutnya, fenomena tersebut merupakan salah satu keajaiban alam semesta yang bisa dilihat manusia secara langsung. Nah, dari sudut pandang fisika, khususnya teori Dawai, segala kekuatan dari alam semesta dapat dijelaskan secara menyeluruh dengan menggabungkan hukum gravitasi dan mekanika kuantum. Setiap partikel cahaya dan materi terdiri dari senar-senar kecil yang bergetar. Saat itu, banyak yang berspekulasi mengenai penyebab kemunculan aurora. Namun seiring berjalannya waktu, sejarah mengajarkan manusia bahwa fenomena alam semesta bukan sesuatu hal yang tidak bisa dipelajari. Meski begitu, tidak semua hal bisa dijelaskan hanya dengan rumus dan logika. Para ilmuwan memerlukan perubahan drastis dalam memahami hukum fisika yang berlaku, terutama tentang ruang dan waktu. Sementara, dalam teori Dawai dikatakan bahwa alam semesta ini terdiri dari 11 dimensi. Bahkan, para fisikawan mulai berspekulasi bahwa mungkin ada lebih dari satu dimensi waktu. Jadi, selain daripada waktu yang kita ketahui, secara psikologis, masa lalu dan masa depan selalu terhubung tanpa ikatan ruang dan waktu. Lalu di saat yang sama, seseorang mencoba menghubungi John melalui radio tua tersebut. Pria itu bertanya, apakah John memiliki lisensi untuk melakukan siaran. Mereka berbagi di saluran yang sama dan hal itu mengganggu komunikasi miliknya. Setelah memperkenalkan diri, John meminta maaf bahwa ia tidak mengerti cara kerja radio tua ini. Dia menemukan radio itu di dalam gudang lalu membiarkannya menyala, tanpa mengira masih ada orang menggunakan radio tua di zaman modern ini. Pria itu mengingatkan John bahwa dia tidak boleh mengudara tanpa memiliki lisensi. Radio itu terhubung ke banyak saluran dan ia tidak ingin seseorang mencuri informasi penting dari mereka. Namun karena mengetahui John juga berasal dari Queens, pria itu iseng bertanya, apakah John siap menonton kejuaraan baseball? John menjawab tidak, sudah sejak lama dia meninggalkan baseball karena sibuk dengan pekerjaannya. I really don't follow baseball anymore. Study about America. They're going to learn about three things, the Constitution, rock and roll, baseball. Pria itu menyebut John sudah gila. Bagaimana mungkin John tinggal di Queens tapi tidak menyukai baseball, terutama menyaksikan klub kesayangan mereka Amazing Mets, meskipun tim itu tidak pernah menang sama sekali. The Amazing Mets. Saat mendengar kata amazing, John memberitahu tim itu tidak menyedihkan seperti yang ia kira. Tim itu menang secara dramatis pada kejuaraan yang diadakan tahun 69. Pernyataan John tersebut langsung dibantah pria di dalam radio. Amazing Mets adalah salah satu tim terburuk dalam sejarah baseball. Ditambah, pertandingan itu belum berlangsung, jadi bagaimana mungkin John bisa tahu hasil akhirnya? Lalu John balik bertanya, apakah pria itu mulai nggak waras? Pertandingan itu sudah berlalu 30 tahun yang lalu dan semua orang di Queens tidak akan pernah melupakannya. Namun, ketika John hendak menceritakan jalannya pertandingan, saluran komunikasi terganggu dan terputus saat itu juga. Dan ternyata, sosok pria di dalam radio tersebut adalah Frank Sullivan, alias ayah John yang hidup di tahun 69 atau 30 tahun yang lalu. Nah, fakta tersebut membuat kita mengetahui bahwa keduanya berkomunikasi menembus batas waktu, yang disebabkan fenomena aurora yang bersinar lebih terang dari biasanya. Dan seperti yang teman-teman ketahui, kemunculan aurora berkaitan dengan aktivitas badai matahari yang mengganggu medan magnet bumi. Sementara gangguan geomagnetik ekstrim dapat membengkokkan ruang dan waktu, kemudian menciptakan jendela frekuensi yang stabil, dan memungkinkan sebuah radio tua dapat saling terhubung pada frekuensi yang sama tanpa terikat ruang dan waktu. Esok paginya, masih di tahun 69, Frank dan rekan-rekannya nonton bareng pertandingan baseball di halaman rumah. Tidak hanya para orang tua, anak-anak pun sangat antusias. Pada momen tersebut, seorang anggota polisi bernama Seth yang juga merupakan sahabat dekat Frank memberikan tiket gratis nonton pertandingan pada anak-anak. Dan sekedar informasi, Seth ini adalah sosok penting yang membantu John menjadi seorang detektif. Kembali ke tahun 99, seorang pekerja konstruksi menemukan kerangka manusia terkubur di dalam tanah.
John dan Seth bergegas mendatangi lokasi, kemudian mendapati fakta bahwa kerangka tersebut diperkirakan sudah terkubur selama puluhan tahun. John lantas mendatangi keluarga Shepard yang tinggal di dekat situ untuk mencari informasi. Secara mereka sudah tinggal di sini selama puluhan tahun. Bahkan putra mereka yang bernama Jack Shepard juga merupakan anggota kepolisian. Namun sayangnya Jack sudah meninggal, sementara Tuan dan Nyonya Shepard sudah terlalu tua untuk mengingat kejadian di masa lalu. Let's go back to the house. Hey, Bonnie, how you doing? Malam itu, John mengunjungi rumah sang ibu yang udah cukup sepuh namun masih aktif bekerja sebagai perawat. Meski hubungan keduanya sempat renggang, mereka tidak lupa bahwa besok genap 30 tahun sang ayah meninggal dunia. It's tomorrow. 30 years. Saat itu, John masih berusia 6 tahun dan tentunya tidak banyak kenangan yang bisa ia ingat tentang sang ayah. Sang ibu lalu memberitahu bahwa Frank sangat menyayanginya. Dia ingin bermain baseball dengan John selamanya, tapi juga mencintai pekerjaannya sebagai seorang petugas damkar. Bahkan, jika Julia nggak salah ingat, malam terakhir sebelum Frank meninggal, yaitu tanggal 11 Oktober 69, Frank dan John asik main lempar bola di luar sambil menikmati cahaya aurora yang bersinar terang. Sampai-sampai Julia harus mengingatkan mereka untuk berhenti. Sampai di rumah, John kembali mendapat panggilan melalui radio tersebut yang tak lain adalah Frank setelah bermain lempar bola dengan John kecil. Nah, satu hal yang menarik dalam percakapan lintas waktu ini adalah mereka berkomunikasi di tanggal yang sama dengan selisih jarak 30 tahun, yaitu 11 Oktober 69 dan 11 Oktober tahun 99. So I suppose you can tell me what happened in game 2, huh? Namun percakapan kali ini bukan tentang lisensi, melainkan bagaimana John bisa mengetahui hasil pertandingan baseball yang belum terjadi. Dan untuk kedua kalinya, John menjawab pertandingan itu terjadi 30 tahun yang lalu, dan semua orang tidak mungkin melupakannya. Hey, little chief. You call your son Little Chief? Lalu John tanpa sengaja mendengar suara anak kecil dan pria itu memanggilnya Little Chief. Hal itu membuat John penasaran, lalu bertanya siapa namanya dan nama anaknya. Pria itu berkata ia bernama Frank Sullivan dan anaknya bernama John Sullivan. John tentu saja nggak percaya. Namanya adalah John Sullivan, putra dari Frank Sullivan, dan Little Chief adalah sebutan kecilnya. Setiap malam, sang ayah selalu menyanyikan lagu favoritnya yang hanya mereka berdua saja yang tahu. My name is John Francis Sullivan. Hey, who the hell are you? Terkejut mendengar pernyataan itu, Frank tanpa sengaja menjatuhkan rokoknya, meninggalkan bekas luka bakar di atas meja. Lalu di saat yang sama, bekas luka bakar itu tiba-tiba muncul di atas meja John, yang membuat John berubah pikiran jangan-jangan sosok pria itu beneran sang ayah. John memberitahu keanehan itu pada Frank, namun sebaliknya Frank malah menuduhnya mengintip dari balik jendela lalu bersumpah akan memburu John selamanya. John berkata hal itu tidak mungkin terjadi karena Frank sudah meninggal tanggal 12 Oktober 69 dalam sebuah insiden kebakaran di sebuah gedung terbengkalai, dan hari itu adalah besok. October 12, 1969. But you already died. Sang ibu selalu mengatakan ayahnya bekerja mengandalkan instingnya, dan jika saat itu Frank memilih jalan yang berbeda, mungkin dia bisa selamat. Namun sayangnya komunikasi itu lagi-lagi terputus karena hujan turun semakin lebat. Esok harinya di markas, para petugas damkar asik menonton pertandingan baseball putaran pertama, yang mana jalannya pertandingan tersebut sama persis dengan yang diceritakan John. Tiba-tiba alarm berbunyi, terjadi kebakaran di sebuah gedung terbengkalai dan mereka pun bergegas menuju TKP. Sampai di sana, mereka mendapati seorang perempuan terjebak di tengah kobaran api. Frank berinisiatif mengambil tindakan penyelamatan tanpa menghiraukan peringatan rekan-rekannya. Sementara di sebuah bar, John, Gordo, dan Seth lagi berkumpul untuk memperingati 30 tahun meninggalnya Frank sambil mengenang kejadian di masa lalu. Kembali ke Frank, setelah dia menemukan perempuan yang terjebak di dalam gedung, Frank berniat keluar melalui jendela. Tapi Frank ingat perkataan John agar mengabaikan instingnya, lalu menjebol lantai bawah kemudian keluar melalui saluran pembuangan. Dan akhirnya Frank pun selamat dari insiden kebakaran. Nah, perubahan di masa lalu tersebut seketika mempengaruhi masa depan. Sebuah realitas baru tercipta. Kenangan di mana ayah John masih hidup menjadi ingatan baru bagi John yang ada di masa depan. My father didn't die in a fire, right? Seolah bingung dengan ingatannya sendiri, John bertanya pada Gordo, apakah ayahnya meninggal dalam insiden kebakaran atau karena sakit?
Gordo pun heran dengan pertanyaan tersebut. Bukankah mereka baru saja membicarakan penyebab kematian Frank yang meninggal 10 tahun yang lalu karena kanker paru-paru? Penasaran dengan apa yang terjadi, John bergegas pulang ke rumah, lalu mendapati tulisan di atas meja yang memberitahunya bahwa sang ayah masih hidup. Setelah itu, John menghubungi sang ayah untuk meminta penjelasan. Dengan rasa penuh haru, Frank berterima kasih pada John yang telah menyelamatkannya. Akan tetapi, meski masa lalu sudah berubah, John masih menyimpan ingatan tentang insiden kebakaran yang menewaskan ayahnya. John masih ingat masa-masa setelah kepergian sang ayah, tapi juga ingat masa-masa dirinya tumbuh bersama sang ayah, yang membuatnya bingung mana ingatan yang harus dia percayai. Dan anehnya, hal itu hanya terjadi pada dirinya, yang menunjukkan bahwa saat ini John memiliki ingatan ganda, yaitu ingatan sebelum perubahan dan setelah terjadi perubahan. Nah, jadi teman-teman, apa yang dialami John tersebut adalah konsekuensi atas peran John dalam terjadinya perubahan di masa lalu, dan dirinya menjadi bagian dari paradoks itu sendiri. Keduanya lantas terlibat percakapan ringan. Frank bertanya, apakah John sudah menikah, menjadi apa, dan bagaimana kabar semuanya di masa depan. John mengaku belum menikah dan baru saja putus dengan pacarnya. Dan kini dia menjadi seorang detektif berkat hubungan baiknya dengan Seth. John memang sengaja memilih jalan lain karena merasa trauma mengetahui sang ayah tewas saat bertugas. Tapi kini sang ayah tidak perlu khawatir, kehidupannya berjalan dengan mulus selama beberapa tahun ke depan, bahkan memiliki kendaraan mewah berkat kerja kerasnya. Hal itu berbeda dengan hidupnya yang cukup berantakan. John tumbuh dalam bayang-bayang kematian sang ayah, menjadi seorang peminum bahkan perokok berat seperti dirinya. He always was crazy about you ever since you were born. Karena itu, John berpesan agar sang ayah menghentikan kebiasaan buruknya jika tidak ingin terkena kanker di kemudian hari. Just call me. We gotta talk. Selesai berkomunikasi dengan sang ayah, John menelpon sang ibu untuk mengabarkan kabar baik tersebut, tapi terkena mailbox. Hi, this is Julia Sullivan. Please leave a message after the tone. Esok harinya, di tahun 1969, Frank pergi ke rumah sakit di mana Julia bekerja. Kemudian memeluknya seolah ingin mengungkapkan keajaiban yang baru saja ia alami. Tapi, reuni singkat itu harus mereka akhiri karena ada pasien kritis yang harus Julia tangani. Lalu di malam harinya, John bermimpi ada banyak orang datang ke rumah untuk menghadiri pemakaman ibunya. Seketika, John terbangun dari tidurnya lalu buru-buru nelpon ibunya. Tapi anehnya, selalu salah sambung meski John sudah memasukkan nomor yang benar. Sam, I gotta talk to you. Setelah itu, John pergi ke kantor Sam untuk minta baikan. Namun saat bertemu dengannya, Sam mengaku tidak mengenali John dan baru pertama kali bertemu. John meminta maaf lalu pergi ke kantor untuk melanjutkan penyelidikan atas temuan kerangka sebelumnya. You imagine the odds of us digging up a Nightingale murder? Sampai di kantor, Seth memperlihatkan hasil uji forensik yang menunjukkan bahwa kerangka tersebut adalah salah satu korban pembunuhan burung bulbul jika dilihat dari ciri-ciri kematiannya, dan kini jumlahnya bertambah menjadi 10 orang. John lalu bertanya, bukankah jumlah korban pembunuhan itu hanya 3 orang dan semuanya adalah perawat? Pernyataan John tersebut membuat Seth heran. Padahal John adalah satu-satunya detektif yang paling mengetahui kasus ini dan berambisi menangkap pelakunya. Karena ternyata ibunya merupakan salah satu korban dari pembunuhan berantai. You look at these files 1,000 times. Nah, dari situlah John menyadari banyaknya perubahan yang terjadi di masa depan ini adalah dampak dari perubahan di masa lalu. Hal ini sesuai dengan teori butterfly effect, bahwa sekecil apapun perubahan di masa lalu akan berdampak besar di masa depan. Sampai di rumah, John menghubungi sang ayah untuk mengabarkan kabar buruk tersebut. Sesuai berkas penyelidikan, sang ibu dibunuh tanggal 22 Oktober tahun 69, atau 10 hari sejak sang ayah selamat dari insiden kebakaran. Dan celakanya, pembunuhnya belum terungkap hingga saat ini. Sebelumnya, jumlah korban hanya 3 orang, tapi setelah perubahan realitas, korban menjadi 10 orang dan semua korbannya adalah perawat. Namun terlepas dari kabar buruk tersebut, John berpikir jika sang ayah bisa diselamatkan dari takdirnya, maka sang ibu juga bisa mereka selamatkan. Semua berkas kasus yang menunjukkan nama korban serta tempat kejadian perkara ada padanya. Dengan petunjuk tersebut, mereka bisa mencegah pembunuhan itu terjadi dan bukan tidak mungkin bisa mengungkap identitas pelaku. Namun dalam hal ini, satu-satunya orang yang bisa melakukannya adalah sang ayah, dan John akan memberi arahan apa yang harus dilakukannya.
The next victim is Carrie Reynolds. It happens tomorrow. Berdasar urutan, korban terdekat bernama Carrie. Jasadnya ditemukan berada di sebuah gang jam 8 pagi. Karena itu, John meminta sang ayah mencari wanita itu sebelum kejadian. Dan ketika pembunuh itu muncul, John meminta sang ayah segera menghubungi polisi untuk menangkapnya. I want you to follow her. Esok paginya, Frank pergi ke bar yang dimaksud. Tanpa butuh waktu lama, Frank menemukan Carrie duduk di sebuah meja. Di dalam bar tersebut juga ada sosok Jack yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Thanks. Menyadari dirinya sedari tadi diperhatikan seorang petugas damkar, Carrie meminta Frank bergabung dengannya. Secara, petugas damkar dianggap pahlawan dan sangat populer di kalangan wanita. Dengan senang hati, Frank pun duduk di mejanya, hitung-hitung sambil jagain Carrie. Carrie Reynolds is alive and well, Dad. Sementara di masa depan, tim forensik berhasil mengidentifikasi kerangka yang mereka temukan sebelumnya. Diketahui korban bernama Mary, dilaporkan hilang tanggal 16 April tahun 68 jauh sebelum korban berikutnya ditemukan. Yang artinya Mary adalah korban pertama dari pembunuhan berantai burung bulbul. Dan besar kemungkinan korban dan pelaku saling mengenal satu sama lain. Carrie Reynolds isn't in here. Nah, ketika John mencari berkas Carrie, berkas itu tiba-tiba hilang entah kemana. Seth memberitahu tidak pernah ada korban bernama Carrie, yang menunjukkan Frank berhasil mencegah pembunuhan Carrie di masa lalu. John, Yeah. say hello to my wife, Julia. Dan seperti yang kita ketahui, karena John berperan dalam perubahan di masa lalu, maka hanya dia saja yang masih ingat ada korban bernama Carrie. Malam itu, sang ayah mengabarkan keberhasilannya pada John. Tapi karena Carrie selamat, pembunuh itu nggak muncul. John nggak mempermasalahkannya, yang penting wanita itu selamat. I'll be damned. John lantas memberitahu Frank bahwa korban pertama burung bulbul bernama Mary Finley yang dibunuh jauh sebelum korban lainnya. Tapi percakapan itu terhenti ketika Julia bertanya dengan siapa Frank berbicara. Frank menyebut pria itu seorang anggota polisi bernama John. Julia cukup kaget mengetahui namanya sama dengan nama putranya yang juga bercita-cita menjadi seorang polisi. Keeps telling us he wants to be a policeman. Saat mendengar suara sang ibu, John yang memiliki ingatan bahwa ibunya meninggal 30 tahun yang lalu hampir meneteskan air mata. We just bought him a badge and a whistle for his birthday. John cerita bahwa saat masih kecil, ibunya selalu melarangnya bermain pistol-pistolan. Hal itu membuat John kecil kesal, namun John sangat menyayangi ibunya. Julia senang mendengarnya, lalu berkata sepertinya ibunya mirip dengan dirinya. Hey, sweetheart, say goodnight to John. Good night, John. Gordo? How do you know my name, mister? Setelah itu, John terlibat obrolan kecil dengan Gordo yang penasaran dengan radio tersebut. John mengaku dirinya adalah Sandy Claus dan akan datang ke rumahnya untuk memberi hadiah terbaik yang tak pernah ia lupakan. Tapi John punya permintaan agar Gordo selalu ingat kata Yahoo. 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 Something you gotta remember for a long time. Usai berbicara dengan Gordo, John memberitahu Frank korban berikutnya adalah seorang perawat bernama Sissy. Sissy ditemukan tewas di apartemennya sekitar jam 2 hingga jam 5 pagi. Saat itu, dia baru saja pulang dari kerja sampingan di sebuah kafetaria. John lalu mengingatkan Frank untuk selalu berhati-hati karena ia berhadapan dengan seorang pembunuh. Esok harinya, John mendatangi rumah mendiang Mary untuk mencari informasi siapa saja laki-laki yang pernah dekat dengannya. Sang ibu lalu memberikan buku diari serta buku tahunan Mary untuk diperiksa. Dalam buku diarinya, John menemukan ada 3 foto yang selalu muncul di buku tahunan Mary. 2 di antaranya sudah meninggal. Sementara pria terakhir yang bernama Daryl pernah dipenjara akibat catcalling pada seorang perawat. Tepat 8 hari setelah pembunuhan burung bulbul yang terakhir tanggal 20 Maret tahun 70. I'm telling you, I got a feeling about this guy. This is him, Satch. John punya firasat Daryl adalah pelaku utama. Karena itu, John memanggilnya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Namun, setelah beberapa jam dilakukan interogasi yang alot, Seth tidak melihat indikasi yang memberatkan Daryl adalah pelakunya, lalu meminta John membebaskannya. He ain't the guy, John. Kembali ke tahun 69, Frank pergi ke kafetaria di mana Sissy kerja sampingan, lalu diam-diam membuntutinya. Namun sialnya, aksinya tersebut diketahui seorang pria, yang jika diperhatikan, dia adalah pria yang pernah dirawat Julia di rumah sakit. Pria itu nggak senang Frank mendekati Sissy, lalu menghajarnya hingga pingsan. Setelah itu, dia mengambil SIM Frank dan foto Julia di dompetnya untuk mencari tahu siapa Frank dan di mana ia tinggal. Sadar dari pingsannya, Frank bergegas pergi ke apartemen Sissy. Namun sesampainya di sana, Sissy ditemukan tewas bersimbah darah. It's okay, man. Go back inside. Open the door!
Malam itu, Frank memberitahu John dia gagal menghentikan pembunuhan. Bahkan, pria yang ia curigai sebagai pelaku tersebut mencuri identitas di dompetnya. Tapi untungnya dompetnya nggak dibawa kabur. Lalu John menyebut Frank tidak gagal sama sekali. Justru dompet itu bisa menjadi kunci terungkapnya kasus ini. Pembunuh itu menyentuh dompetnya. Sidik jarinya pasti tertinggal di sana. Dengan begitu, John bisa mengidentifikasi pelaku melalui sidik jarinya. Karena itu, John meminta sang ayah membungkus dompet itu dengan plastik, lalu menyimpannya di tempat yang tidak akan ditemukan orang hingga 30 tahun ke depan. Dan hanya sesaat setelah Frank menyimpan dompet tersebut, John langsung menemukannya di masa depan. Hal itu bisa terjadi karena garis waktu mereka berjalan lurus, dan tidak seorang pun pernah menyentuh dompet tersebut sehingga dompet itu tetap berada di tempatnya. Nah, setelah dilakukan uji forensik, John dibuat terkejut mendapati bahwa sidik jari tersebut milik seorang anggota polisi bernama Jack Shepard, putra dari keluarga Shepard yang sebelumnya diketahui sudah meninggal. My son lived and bled blue. Jack died a while back. Dan inilah salah satu penyebab kenapa pihak kepolisian sulit mengungkap kasus ini, karena rupa-rupanya ada musuh di dalam selimut. Siang itu, John kembali mendatangi kediaman keluarga Shepard untuk mencari informasi tentang Jack. Tuan Shepard cerita, Jack dulunya pernah bertugas sebagai inspektur tapi mengundurkan diri. John lalu bertanya, di mana Nyonya Shepard? Yang tanpa diduga, Nyonya Shepard yang berprofesi sebagai seorang perawat tewas dibunuh seseorang bertahun-tahun yang lalu. Dan ironisnya, meski putranya bertugas sebagai seorang polisi, dia tidak mampu menemukan pelakunya sampai saat ini. Well, she was murdered, detective. Nah, dari sini Jack menyadari telah terjadi perubahan realitas pada keluarga Shepard, di mana Nyonya Shepard meninggal dan Jack diketahui masih hidup. John meyakini seseorang yang membunuh Nyonya Shepard tak lain adalah Jack itu sendiri, karena mungkin Nyonya Shepard mengetahui bahwa pembunuh berantai burung bulbul adalah putranya sendiri. Setelah itu, John pergi ke sebuah bar untuk menemui Jack yang diketahui sudah berganti identitas. Sebagai sesama anggota polisi, John bertanya apakah Jack mengetahui kasus pembunuhan burung bulbul. Belum lama ini, mereka menemukan kerangka jasad di sekitar rumahnya, yang diduga merupakan korban pertama bernama Mary, seseorang yang mungkin ia kenal. John menyebut tindakannya itu sudah diketahui 30 tahun yang lalu. Hanya saja Jack belum mengetahuinya dan tinggal menunggu waktu saja sampai dirinya di penjara. You went down 30 years ago, pal. Stealing your life away. A cop. He's a cop? Kembali ke tahun 69, John mengabarkan pada sang ayah bahwa pelaku sebenarnya adalah seorang anggota polisi bernama Jack. Korban pertama bernama Mary dikubur di dekat rumahnya. Dan setiap kali Jack selesai menghabisi korbannya, Jack selalu mengambil perhiasan milik korban. Sejauh ini, John belum menemukan motif kenapa Jack melakukan pembunuhan tersebut. Namun jika dilihat dari ciri-ciri korbannya yang semuanya adalah perawat, John meyakini Jack memiliki kelainan kepribadian, seorang psikopat yang membunuh demi obsesi dan kepuasan pribadi. Akan tetapi, belum selesai John menjelaskan, Seth datang menemui Frank lalu menunjukkan SIM-nya yang tertinggal di apartemen Sisi tepat di bawah jasadnya. Dan ternyata salah satu alasan Jack mencuri identitas Frank adalah untuk menjebaknya. Seorang saksi di TKP juga melihat Frank mengaku-ngaku sebagai polisi lalu masuk ke kamarnya. Dan yang paling memberatkan, sidik jari Frank ditemukan di TKP. Seth selalu meminta Frank ikut bersamanya ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun karena Frank terus berkelit, Seth menjadi kesal, lalu memaksanya. Tanpa sadar, Frank menjatuhkan radio itu dan membuatnya rusak. Sampai di kantor, Frank menjelaskan bahwa pelaku sebenarnya adalah seorang polisi bernama Jack. Informasi tersebut ia dapatkan dari putranya, John kecil, yang hidup di masa depan melalui komunikasi radio. Yang tentu saja langsung ditertawakan Seth lalu menuduh Frank mencoba mengalihkan perhatian. Namun karena Seth masih menganggapnya sahabat, Seth berharap Frank bisa menunjukkan sesuatu yang bisa membuatnya percaya. You gotta give me something I can believe. You gotta give me something I can believe. Frank lalu ingat hasil pertandingan baseball yang pernah diceritakan John sebelumnya, lalu menceritakan setiap detail jalannya pertandingan tersebut kepada Seth. Pertandingan itu berlangsung siang ini, dan jika semua yang ia katakan sesuai, Frank minta Seth membebaskannya. World Series, where are they right now? What, 4th, 5th inning? What if I can prove it to you? Let's walk, Jules. Setelah itu, Seth ngajak Julia ke kafetaria untuk ditanyai apa yang dilakukan Frank belakangan ini.
Di saat yang sama, Jack yang baru kembali dari bertugas melihat Frank ada di dalam ruang interogasi lalu mencoba mengintimidasinya. You just hear what I said? Beruntung, seorang petugas mengetahuinya lalu meminta Jack keluar dan tidak mengganggu tahanannya. Frank menyadari Jack pasti akan kembali. Karena itu, Frank menyiapkan jebakan. Frank menumpahkan air di depan pintu serta mencabut sebuah kabel listrik. Dan benar saja, tepat sesaat Jack masuk ke dalam, Frank melempar kabel itu ke lantai membuatnya kesetrum sampai pingsan. Setelah itu, Frank mengambil identitas Jack di dompetnya untuk mencari tahu di mana tempat tinggalnya. Kemudian memicu alarm kebakaran dan memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Sementara di kafetaria, Julia memberitahu Seth kalau belakangan ini Frank sering ngobrol dengan seorang polisi bernama John, sama seperti yang diceritakan Frank padanya. Seth menyebut John yang ia ceritakan itu adalah putranya yang katanya hidup di masa depan. Tapi tentu saja ia nggak percaya dan menganggap perkataan Frank sulit dibuktikan. Lalu di saat yang sama, kejuaraan baseball mulai disiarkan di televisi. Sebagai pencinta baseball, Seth tidak ingin melewatkannya. Dan alangkah terkejutnya ia bahwa jalannya pertandingan sama persis dengan apa yang disampaikan Frank, yang membuktikan Frank tidak berbohong. Karena itu, Seth bersama anggota polisi lainnya segera memburu Jack. Setelah berhasil kabur dari kantor polisi, Frank mendatangi rumah Jack untuk mencari perhiasan yang dicuri dari para korban yang bisa ia gunakan sebagai barang bukti. Namun di saat yang sama, Jack udah kembali ke rumah. Melihat Frank ada di dalam, Jack melepas tembakan. Beruntung, Frank berhasil kabur keluar diikuti Jack yang mengejarnya. Tak lama berselang, Seth sampai di rumah Jack. Seth mendapati bekas tembakan di mana-mana serta ceceran perhiasan yang Jack curi dari para korban. Sementara di tempat lain, Jack berhasil mengejar Frank sampai pelabuhan. Frank bersembunyi di bawah air, dan begitu melihat Jack lengah, Frank langsung menariknya jatuh ke dalam air kemudian menghabisinya. Sesaat kemudian, Seth tiba di lokasi, lalu mengerahkan penyelam profesional untuk mencari jasad Jack. Dan setelah menunjukkan bukti kuat bahwa Frank bukan pembunuh, Seth meminta maaf kemudian membebaskannya. Sampai di rumah, Frank memeluk Julia lalu memberitahunya bahwa segalanya baik-baik saja. Here's your coffee and cigarettes. Nah, melihat suaminya kembali dalam keadaan baik, Julia sangat bersyukur. Lalu membuatkannya kopi hangat dan memberinya sebungkus garpit kesukaannya. Akan tetapi, Frank tiba-tiba ingat perkataan John untuk selalu menjaga kesehatannya. Karena itu, Frank memutuskan berhenti merokok. Frank kemudian memperbaiki radionya untuk mengabarkan keberhasilannya kepada John di masa depan. John, are you there? I'm here, Dad. I'm here. What? We stopped him. We did? Bukannya tidak ingin percaya, John meragukan hal tersebut. Jika Jack berhasil dihentikan, kenapa ibu tidak ada di sini? Bahkan di album foto juga tidak ada. Namun, tanpa John sadari, Jack yang ternyata masih hidup diam-diam masuk ke dalam rumah kemudian menghajarnya. Nah, jadi hari itu, para penyelam profesional tidak berhasil menemukan jasad Jack. Yang artinya, saat itu Jack sebenarnya masih hidup dan berhasil meloloskan diri. Dan malam itu juga, Jack diam-diam masuk ke dalam rumah Frank lalu menghajarnya. Jack memborgol tangan Frank lalu masuk ke kamar Julia untuk membunuhnya. Julia berusaha melawan lalu mencakar wajah Jack. Dan bekas cakaran itu pun langsung muncul di wajah Jack di masa depan yang saat ini tengah terlibat adu kejantanan dengan John. Kembali ke masa lalu, perhatian Jack teralihkan pada John kecil di sampingnya. Jack punya firasat John kecil ini adalah sumber masalah utamanya lalu menyandera anak tersebut. Saat hendak pergi, Frank yang berhasil membebaskan diri menodongkan senjata ke arah Jack. Jack memaksa Frank menurunkan senjatanya, jika tidak Jack akan membunuh John. Tanpa ia sadari, Julia turun ke bawah lalu memukul Jack dari belakang. Frank buru-buru mengambil senjatanya, kemudian menembak tangan Jack sebelum pria itu melarikan diri. Di saat yang sama, Jack di masa depan yang berhasil merebut pistol milik John mendapati tangannya tiba-tiba melepuh disertai perubahan realitas di masa lalu. Dan tepat ketika Jack hendak melepaskan tembakan ke arah John, seseorang menembak Jack dari belakang yang tak lain adalah sang ayah. Still here, Chief. John terkejut sekaligus senang melihat ayahnya masih hidup, lalu bertanya bagaimana dia bisa bertahan dari penyakit kankernya. Sang ayah pun memberitahu, semua ini berkat John yang mengingatkannya tentang bahaya merokok.
Dan sejak 30 tahun yang lalu, sang ayah berjanji menghentikan kebiasaan buruknya tersebut agar bisa hidup lebih lama bersama putranya. Menjelang pagi hari, cahaya aurora perlahan memudar, tanda bahwa kemunculannya sudah berakhir. Film ditutup dengan memperlihatkan Frank, Julia, Seth, John, dan tentu saja Gordo tengah bermain baseball, yang menunjukkan bahwa realitas baru ini berjalan lebih baik dari sebelumnya. John mendapatkan semua yang seharusnya ia dapatkan. Bahkan John sudah memiliki seorang putra dari hasil pernikahannya dengan Sam yang tidak terjadi di realitasnya. Nah, saking semangatnya, Frank mencetak home run, dan sialnya bola itu membuat pecah lampu mobil mewah milik Gordo. Tapi Gordo tidak mempermasalahkannya, karena Gordo adalah pendiri dari situs pencarian legendaris Yahoo. Hal tersebut tentu saja berkat pesan John di masa depan kepada Gordo, sebagai hadiah yang tidak terlupakan, dan akhirnya film pun berakhir dengan bahagia. Nah, jadi teman-teman, terlepas dari paradoks waktu yang terjadi di sepanjang film, tema utama dari film ini sebenarnya bukan hanya sekedar tentang perjalanan waktu, melainkan tentang penyesalan, tanggung jawab atas pilihan kita, dan kesempatan kedua untuk mengucapkan apa yang belum terucap demi melindungi orang terdekat kita. Seperti halnya ketika John memperingatkan sang ayah tentang bahaya merokok. Sementara keajaiban bukan tentang komunikasi lintas waktu, tetapi bagaimana komunikasi itu memulihkan sebuah keluarga. Masa lalu akan membentuk kita, tapi apa yang kita perjuangkan saat inilah yang nantinya akan mendefinisikan siapa kita sebenarnya. Dan yang terakhir adalah tentang fenomena aurora borealis. Di dalam film ini, aurora digunakan sebagai plot device atau alat alur cerita. Aurora merupakan fenomena cahaya alami yang sangat memukau dan terlihat seperti keajaiban langit. Maka dari itu, sutradara menggunakan aurora untuk memberikan dasar keajaiban komunikasi lintas waktu, berdasar dari keterkaitan aktivitas badai matahari yang mengganggu medan magnet bumi. Film ini mencoba mengembangkan ide fiksi, bahwa gangguan geomagnetik ekstrim dapat membengkokkan ruang dan waktu, kemudian menciptakan jendela frekuensi yang stabil, dan memungkinkan sebuah radio tua dapat saling terhubung pada frekuensi yang sama. Selain itu, cahaya aurora yang terlihat menghubungkan langit dan bumi seolah mendefinisikan hubungan seorang ayah dan anak melintasi waktu, yang secara tidak langsung membuat hukum fisika menjadi lentur untuk sesaat demi sebuah cerita yang emosional. Jadi, itulah alur film Frekuensi. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman, dan sampai jumpa di next video.